Permisi Bu Dian, mau tanya. Ya. Tahu negara dalam negara enggak? Hah? Negara dalam negara? Permisi Bu Nur, maaf mengganggu. Ya. Ya. Bu Nur tahu supermarket bencana? Apa? Supermarket bencana? Permisi Pak Tony. Biasanya kan negara kan punya 2 musim, 4 musim. Tahu nggak negara yang punya 3 musim Pak Tony? Indonesia juga bisa. Oh iya berapa? Ya, musim durian, musim rambutan, dan musim pepaya. Oke, terima kasih Pak Tony. Kaman. Permisi Bu Yuni. Mau tanya Bu, Apa? Ibu tahu nggak negara yang pulaunya paling banyak? Mana ya? Indonesia ya? Permisi Pak Ivan, mau tanya. Ya Pak Ivan kan pernah lomba sampai tingkat ASEAN. Ada sedikit kesan mungkin tentang negara Kamboja? Oh iya, Kamboja itu sepertinya hurufnya seperti negara Thailand atau aksara Jawa. Oh mirip Jawa ya. Oke, terima kasih Pak Ivan. Sebelum lanjut kita intro dulu ya. Halo anak-anak, semoga kabar kalian baik-baik saja. Kemarin kalian sudah belajar tentang ASEAN. Semoga kalian sudah paham ya. Hari ini kita akan membahas 5 negara anggota ASEAN. Tanpa banyak basa-basi, berikut adalah negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu Malaysia. Pada tahun 1957, Malaysia memperoleh kemerdekaan dari Kerajaan Inggris. Dan tidak jauh berbeda dengan Singapura, Malaysia juga perlahan menampakkan kekuasaannya di Asia Tenggara, walaupun sekarang belum semaju Singapura. Malaysia merupakan bekas negara jajahan Inggris. Inggris mengajarkan dan mengkonstruksi Malaysia sedemikian rupa sehingga mereka siap sebelum akhirnya diberi kemerdekaan. Hal yang kedua yang perlu kalian tahu dari Malaysia yaitu tentang sistem monarki konstitusional di negara ini. Pemerintahan Malaysia berbentuk monarki konstitusional, yaitu kerajaan yang berdasarkan undang-undang, sehingga raja tidak bisa berbuat semena-mena atau seenaknya sendiri. Malaysia diperintah oleh seorang raja yang bergelar Yang di-Pertuan Agong. Adapun raja yang di-Pertuan Agong adalah hasil pemilihan dari salah satu di antara 9 raja-raja dari negara-negara bagian di Malaysia. Jadi bisa dikatakan di sini negara dalam negara. Tetapi negara-negara bagian ini tunduk pada satu otoritas yang sah sebagai negara Malaysia. Negara-negara bagian tersebut yaitu Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Pahang, Terengganu, Sarawak, dan Sabah. Sedangkan kepala pemerintahan Malaysia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Penduduk Malaysia. Penduduk asli Malaysia adalah orang Melayu. Jumlah orang Melayu merupakan bagian terbanyak dari jumlah penduduk Malaysia. Penduduk lainnya yang juga cukup banyak jumlahnya terdiri atas keturunan Cina, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Hal itu menjadikan bahasa orang Melayu yang disebut bahasa Melayu menjadi bahasa resmi Malaysia. Bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris ini banyak digunakan dalam dunia usaha dan juga pemerintahan. Oke, kalau di Malaysia, mungkin kalau anak-anak nanti ingin jalan-jalan ke Malaysia, ketika puasa seperti di Indonesia ya, di sana juga sama karena di sana negara Muslim, mereka
tidak semua tetap mayoritas memang puasa. Nanti kalau kalian kesana mungkin untuk yang tidak puasa boleh makan tetap sama di food court atau di tempat makan. Tapi ketika kalian sudah selesai harus cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut, tidak boleh nongkrong dulu, oke? Karena kita harus saling menghargai. Kemudian yang kedua, kalau kalian tahu di Indonesia kan ada mudik, nah di Malaysia juga sama. Jadi di kota-kota besar seperti KL, kemudian JB, mereka akan mudik ke daerah-daerah mereka masing-masing. Jadi kalau kalian ke Malaysia waktu Lebaran, sepi sekali seperti keadaan di Indonesia, di kota-kota besar Jakarta, Bandung, Semarang dan lain-lain seperti itu. Jadi tips lause ketika kalian pergi ke Malaysia waktu puasa, kalian tidak boleh membawa makanan atau minuman di transportasi umum atau di tempat-tempat umum. Oke, kecuali kalau sudah buka puasa, ya. Negara selanjutnya yaitu Thailand. Nama Thailand sendiri itu mempunyai arti. Sebelum tahun 1939, Thailand dikenal dengan nama Siam. Thailand disebut juga Muang Thai yang berarti tanah kebebasan. Thailand adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional, yaitu dipimpin oleh seorang raja. Sama seperti Malaysia, kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang sehingga raja tidak bisa berbuat sewenang-wenang. Raja Thailand menempati istana di ibu kota negara, yaitu di kota Bangkok. Ada hal unik di Thailand yaitu tentang musim. Di Thailand umumnya terdapat 3 musim. Yang pertama yaitu musim hujan pada akhir April hingga akhir Oktober, dan yang kedua musim kemarau ketika bulan November hingga Februari, dan yang ketiga musim panas pada bulan Maret hingga April. Dan suhu tertinggi terjadi pada bulan Maret hingga April ini, di mana saat itu Thailand mengalami musim panas. Dan di Thailand ini sebagian besar adalah penganut Buddha. Agama Buddha adalah agama terbesar di Thailand. Miss Erika, oke. Nah ini yang dulu kan pernah tinggal di sana, mungkin ceritain dulu awalnya mungkin. Dulu Miss Erika pernah waktu masih kuliah ya, semester 5 itu pernah ikut program patukaran pelajar di sana selama 5 bulan. Jadi Miss Erika tinggal di asrama kampus gitu. Jadi waktu itu kan Miss tuh tinggalnya di asrama kampusnya gitu loh. Jadi Miss dan kebanyakan anak di sana memang kalau kuliah itu kebanyakan tinggal di asrama yang di dalam kampus gitu. Nah, jadi makan pun juga di daerah kampus atau di sekitarnya gitu. Jadi Miss sempat maksudnya berteman dekat lah dengan orang-orang pribumi Thailand gitu. Terus apa ya yang Miss rasain sih di sana, pertemanannya tuh sangat diverse. Maksudnya orangnya tuh macam-macam dan mereka tidak takut untuk mengekspresikan diri kalau di sana tuh. Terus apa ya, mereka kebanyakan kan budaya di sana. Terus walaupun begitu sama orang baru tuh mereka sangat welcome dan apa ya, excited. Yang dulu Miss rasain sih mereka kayak excited, pengen tahu juga Miss tuh kayak gimana, terus pengen belajar tentang Indonesia juga gitu sih waktu itu. Terus kalau misalnya apa Miss lagi ada kesulitan gitu, pasti mereka langsung nawarin buat nolong ini. Jadi kalau kalian, ini informasi yang kalian penting tahu sih sebelum misalnya kalian jalan-jalan ke Thailand gitu. Di Thailand ini raja itu sangat dihargai. Di sana raja itu dianggap sebagai Tuhan gitu kan. Nah waktu itu ada pengalaman unik. Jadi Miss mau nonton film kan, mau nonton film di bioskop gitu. Nah terus tiba-tiba sebelum filmnya dimulai, semuanya itu disuruh berdiri, dan itu wajib. Kalau misalnya kalian duduk, kalian dianggap itu tidak menghargai raja. Jadi semua berdiri, terus diputarkan film dan ada lagu kebangsaan Thailand itu. Terus di filmnya itu ada gambarnya raja, misal rajanya lagi ketemu rakyatnya lagi ngapain, lagi di sawah gitu, atau maksudnya lagi ngasih penyuluhan apa gitu nih. Jadi semua itu wajib berdiri sambil menghormati raja gitu.
lagunya diiringi lagu Thailand. Terus nih di jalan-jalan gitu pasti ada foto raja dicetak besar-besar kayak gitu. Nah itu juga tidak boleh dengan sembarangan. Misalnya kalian ngapain di situ, pokoknya hati-hati sekali kalau misalnya ada foto-foto raja atau apa. Termasuk ini, kalau misalnya kalian dengan sengaja menginjak uang Thailand itu yang itu ada fotonya raja, dengan sengaja menginjak itu, kalian bisa masuk ke kantor polisi. Jadi memang di sana itu raja sangat-sangat dihargai, sangat-sangat dihormati dan dianggap sebagai Tuhan. Oke, kalau tempat kedua, saya akan ceritakan tentang Thailand. Saya beberapa kali ke Bangkok, kemudian juga pernah ke Pattaya. Nah, kalau kalian pernah ke sana, pasti kalian sudah tahu ya Bangkok itu seperti apa. Bangkok itu kotanya kental sekali dengan religion. Ya, jadi di mana-mana ada temple atau itu ya tempat beribadah seperti itu, dan juga mereka sangat menghormati rajanya. Jadi di sana palace itu memang number one. Jadi kalau kalian nanti pergi ke tempat-tempat yang berhubungan dengan palace atau tempat-tempat untuk beribadah, tidak boleh pakai baju sembarangan. Maksudnya biasa kalau cewek ya pakai pants, kalau cowok pakai celana yang sobek-sobek. Kalau cewek tidak boleh, ya. Nanti kalian harus pakai semacam sarung yang panjang supaya menutupi pakaian kalian yang kurang sopan. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Lawson ingin banget atau suka banget ke Bangkok? Karena di Bangkok kehidupannya itu sangat berubah sekali anak-anak ketika pagi sampai sore dan sore ke malam itu beda sekali. Jadi kalau di Bangkok itu kalau pagi hari mereka tuh kehidupannya religius, mereka pagi hari sembahyang dulu ya ke temple, kemudian mereka beraktivitas normal seperti biasanya. Kemudian kalau sore hari, kehidupan malam berubah drastis ya. Mungkin kalian tahu kehidupan malam seperti apa, Lawson? Nah, Lawson ceritakan sedikit aja. Kalau di sana di kota besar itu ketika malam hari itu di mana-mana, karena di sana banyak sekali orang-orang asing ya, bule, kemudian orang-orang Asia juga ada. Jadi kehidupan malamnya tuh sangat berbeda dengan siang harinya. Jadi kalau yang suka mendengarkan musik atau yang suka jalan-jalan malam ke night market atau sekedar ingin duduk-duduk santai di kafe-kafe, di sana tempatnya. It's a paradise. Halo anak-anak, kali ini Bu Yuni diberi kesempatan untuk memberikan kesan-kesan sewaktu Bu Yuni pergi ke luar negeri, contohnya misalkan di Thailand. Nah, memang kondisi alamnya sebenarnya hampir sama sih seperti yang ada di Indonesia, seperti luas tanahnya, tetapi mungkin dari hasilnya itu sedikit berbeda anak-anak. Untuk di Thailand itu memang yang terkenal kan mereka menghasilkan atau produksi dari hasil pertaniannya memang lebih bagus dari Indonesia mungkin ya nak. Jadi mereka memberikan sentuhan teknologi untuk hasil pertanian mereka. Jadi hasilnya bisa maksimal, misalkan buahnya bisa besar-besar seperti contohnya durian. Di sana duriannya bisa manis, terus dagingnya tebal, bijinya tipis, dan tidak hanya itu saja, mungkin mereka setelah ada hasilnya ya diolah dengan baik, jadi memberi nilai lebih dari nilai jual hasil pertanian mereka. Untuk budayanya memang di sana juga sudah dikoordinir dengan baik ya. Mereka memberi sentuhan-sentuhan ke wisatanya juga sudah baik. Seperti mungkin kalau di Indonesia seperti Bali lah, jadi wisatanya juga sudah maju. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Bentuk pemerintahan negara Kamboja yaitu monarki konstitusional, yaitu kerajaan yang berdasarkan undang-undang. Sama seperti kedua negara sebelumnya, negara ini merupakan bentuk kerajaan, dan khususnya Kamboja
negara ini merupakan penerus kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 hingga 14. Dan di Kamboja ini ada salah satu bangunan yang sangat terkenal, yaitu Angkor Wat. Kamboja mempunyai monumen keagamaan salah satu yang terbesar di dunia, yaitu Angkor Wat. Saking luasnya Angkor Wat sampai-sampai mendapatkan julukan sebagai Temple City. Hal yang perlu kalian ketahui selanjutnya yaitu tentang kriminalitas di negara ini. Jadi kalau kalian berkunjung ke negara ini, setidaknya kalian perlu cukup hati-hati, terutama barang bawaan, dompet kalian, gitu. Nah, sejauh yang saya tahu, yang saya dapat infonya, kriminalitas di Kamboja masih cukup lumayan. Hal ini tentu dikarenakan masih banyak penduduk yang mengalami kemiskinan. Negara selanjutnya yang kita bahas yaitu Filipina. Nah, Filipina ini mendapatkan julukan sebagai kota terpadat. Nah, Filipina tercatat sebagai negara dengan penduduk terbesar ke-7 di Asia dan ke-12 di dunia. Manila menjadi kota terpadat di Filipina. Bahkan kota ini sampai dijuluki sebagai salah satu kota terpadat di dunia. Bisa kalian bayangkan ya. Setelah Perang Dunia Kedua, Filipina menjadi negara yang paling maju di Asia Tenggara. Namun sejak saat itu, Filipina kemudian perlahan mulai tertinggal di belakang negara-negara lain. Sekarang tentu di belakang Singapura dan Malaysia. Oke, selanjutnya untuk negara Filipina. Kalian pasti tahu ya, karena Filipina dekat sekali dengan Indonesia. Dan mungkin orangnya juga mirip-mirip dengan orang Indonesia, ya kan? Nah, perbedaannya adalah orang Filipina itu mereka pembawanya cheerful sekali anak-anak. Kalian kalau sudah pernah ketemu dengan dulu mungkin ya, guru-guru di Karaturi yang dari Filipina, ya kalian sudah bisa lihat kan, mereka tuh pembawanya tuh happy, senang, cheerful. Nah, mereka tuh memang seperti itu. Jadi mereka suka sekali menyanyi, menari. Jadi their living is very, how do we say, happy. Pembawanya kemana-mana senang, nyanyi, menari itu kayak lebih banget mereka. Jadi di mana-mana tuh mereka senang, gembira, dan mereka tuh gampang banget akrab dengan orang lain. Jadi kalau kalian ingin jalan-jalan ke sana, ke Filipina, bisa banget. Kalian pasti akan cepat akrab dengan orang sana. Dan di Filipina itu ada Mall of Asia. Karena lo anak mall, lo suka banget pergi ke mall. Kalau kalian ingin jalan-jalan ke mall yang paling besar di Asia, di Manila tempatnya, Mall of Asia. Ingat ya, Mall of Asia. Oke? Dan negara yang kelima yang kita bahas hari ini yaitu Indonesia. Tentu kalian sudah cukup mengenal dengan Indonesia. Hari ini kita bahas sedikit. Yang pertama tentang alamnya. Wilayah Indonesia bagian barat berada di dangkalan Sunda yang dibatasi oleh garis Wallace. Wilayah Indonesia bagian tengah berada di antara garis Wallace di barat dan garis Weber di timur. Dan wilayah Indonesia bagian timur berada dalam wilayah dangkalan Sahul yang dibatasi oleh garis Weber. Sedikit info bahwa orang-orang dari luar negeri, negara-negara di Asia khususnya, menjuluki Indonesia sebagai macan Asia. Tetapi julukan tersebut kemudian berubah seiring berjalannya waktu menjadi macan Asia yang tertidur. Kira-kira kenapa ya? Negara-negara di Asia mengakui bahwa Indonesia memiliki potensi menjadi negara adidaya di dunia. Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang lebih maju, misalnya Singapura dan Malaysia, Indonesia sebenarnya punya potensi yang jauh lebih banyak, tetapi cukup tertinggal dalam hal SDM. Bukan berarti orang-orang Indonesia itu bodoh loh, tetapi perilaku sebagian besar masyarakatnya yang masih belum bisa dikatakan maju. Banyak persoalan tentang sampah, kepedulian lingkungan, dan sebagainya yang masih belum bisa diatasi dengan cukup baik di negara kita. Negara lain juga menjuluki Indonesia sebagai negeri 1000 candi. Julukan ini dulu diberikan kepada Indonesia ketika Candi Borobudur pernah terpilih saat itu menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dunia pun tahu bahwa ternyata tidak hanya Borobudur, namun masih banyak candi lainnya yang ada di Indonesia. Dan julukan selanjutnya yang tidak kalah hebat yaitu sebagai paru-paru dunia.
Julukan ini khususnya diberikan Amerika Serikat dan Singapura karena Kalimantan mempunyai hutan yang berfungsi sebagai penopang udara bersih untuk dunia. Dan selanjutnya adalah Thousand Islands. Nah, negara Indonesia mempunyai kurang lebih 17.000 pulau. Nah, jumlah pulau dari tiap sumber bisa berbeda, tetapi semuanya jumlahnya mendekati 17.000 pulau. Bisa kalian cek di beberapa website. Ya, kalau tidak percaya, hitung sendiri ya. Wilayah Indonesia pun sangat luas dan menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, berikut tadi adalah 5 negara ASEAN yang saya pilih berdasarkan info-info yang menurut saya cukup menarik. Nah, sekarang berikan komentarmu, apa yang telah kamu pelajari atau adakah yang ingin kamu tambahkan terkait negara-negara tadi, atau adakah hal unik yang ingin kamu ketahui tentang suatu negara tersebut. Silahkan tuliskan apa yang ada di benak kalian di kolom komentar. Silahkan tulis, Pak Andri berikan waktu beberapa menit dari sekarang. Oh ya, hal ini juga sebagai presensi di akhir pelajaran loh, silahkan diisi ya.